Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena jilid 6C tema 6 yang berjudul Menuju Masyarakat Sehat. Kita langsung buka aja untuk membersihkan waktu. Halaman 16, di sana ada Ayo Berlatih PPKN. Saya langsung nomor 1 ya adik-adik ya. Apakah dalam menjalankan kewajiban diperlukan rasa tanggung jawab? Jelaskan. Jawaban saya adalah ya, karena jika dikerjakan tanpa tanggung jawab akan memperoleh hasil yang tidak memuaskan atau baik. Tidak memuaskan atau tidak baik, maksudnya begitu adik-adik. Saya ulangi ya, karena jika dikerjakan tanpa tanggung jawab akan memperoleh hasil yang tidak memuaskan atau tidak baik. Nomor 2, tuliskan 3 contoh kewajiban warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang pertama adalah menanam pohon, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan selokan, dan lain-lain. Nomor 3, bagaimana cara menjalankan kewajiban warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan? Jawabnya adalah dengan mengikuti kerja bakti, gotong royong yang rutin dilakukan di masyarakat. Nomor 4, bacalah cerita berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soalnya. A, silakan baca dulu ya adik-adik ya. Saya langsung ke A. Menurutmu apa tindakan yang sebaiknya Jonas lakukan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban dalam mengisi kemerdekaannya? Jelaskan. Yang pertama, A, dalam menyapu daun yang berserakan, kemudian membersihkan selokan dan ranting pohon yang jatuh. B, apa manfaat jika Jonas melaksanakan kewajiban tersebut? Jawabnya adalah lingkungan jadi bersih, selokan menjadi lancar. Kita lanjutkan ke IPS ya, adik-adik, halaman 18. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tugas bangsa Indonesia saat ini? Tugas kita saat ini sebagai bangsa Indonesia apa? Jawabnya adalah mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nomor 2, mengapa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan perilaku positif? Jelaskan pendapatmu. Menurut saya agar persatuan tetap terjaga dan agar bangsa Indonesia terus maju. Nomor 3, apa tujuan mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial? Menurut saya adalah mempererat hubungan antar warga masyarakat. Nomor 4, perhatikan gambar di samping A. Perilaku apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ini ada orang pakai jilbab, ini tidak pakai jilbab, berarti tentang toleransi agama ya adik-adik ya. 4A, jawabannya adalah toleransi, menghormati dan menghargai antar umat beragama. B, apakah perilaku tersebut merupakan perilaku positif dalam mengisi kemerdekaan? Jawabnya ya, benar. C, apa manfaat perilaku tersebut jika kamu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya banyak, salah satunya adalah dapat mempererat persaudaraan, memupuk persatuan, dan tercipta kerukunan. Nomor 5, tuliskan 3 perilaku positif yang sebaiknya dilakukan oleh siswa sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Banyak ya adik-adik, contoh 3-nya adalah saling menghormati dan menghargai, bermain tanpa membeda-bedakan teman, kemudian menjaga kebersamaan dan persatuan. Kita lanjutkan ke halaman 21. Di halaman 21 ini ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Sebelumnya adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Manfaat Menanam Pohon di Sekitar Rumah. Pertanyaannya, apakah judul teks tersebut? Judulnya pastinya ini ya adik-adik, manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Tugas nomor 2, temukan kata kunci pada judul tersebut. Setelah itu tuliskan kata kunci tersebut pada tabel berikut. Tuliskan pula informasi teksnya. Oke, yang pertama adalah kata kuncinya manfaat. Informasi yang didapat adalah membuat rumah jadi sejuk dan asri. Kata kuncinya menanam pohon. Informasinya adalah pemerintah membuat program menanam pohon di lingkungan rumah agar udara menjadi segar. Kata kuncinya adalah sekitar rumah, itu yang terakhir. Informasi yang didapat adalah menanam pohon di sekitar rumah agar hidup kita lebih sehat. Kita lanjut ke halaman 23. Di sini ada Ayo Berlatih IPA.
Pertanyaan nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang masa pubertas? Jawabnya, masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia berapakah laki-laki dan perempuan mengalami masa pubertas? Jawabnya adalah 10 sampai 19 tahun menurut WHO. Nomor 3, tuliskan perubahan yang terjadi pada saat manusia mengalami masa pubertas. Banyak ya adik-adik ya. Contohnya adalah perubahan fisik, contohnya pertumbuhan yang pesat. Kemudian perubahan pola pikir, contohnya adalah berpikir kritis. Kemudian perubahan tingkah laku, contohnya adalah suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi ada 3 perubahannya adik-adik yang saya tuliskan di sini. Yang pertama perubahan fisik, yang kedua perubahan pola pikir, yang ketiga perubahan tingkah laku. Adapun yang pertumbuhan pesat, berpikir kritis, suka mencoba hal baru adalah sebuah contoh. Nomor 4, berdiskusilah dengan teman sebelahmu dan tuliskan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ada 5, yang perempuan juga ada 5. Oke, sudah saya tuliskan di sini. Untuk yang laki-laki, contoh 5-nya adalah yang pertama tumbuh jakun, suara jadi lebih berat, tumbuh kumis, mimpi basah, bahu melebar atau bidang. Sedangkan yang perempuan adalah yang pertama payudara mulai tumbuh, suara lebih nyaring, mengalami menstruasi, pinggul membesar, kulit menjadi lebih halus. Sekarang kita menuju ke halaman 24. Ada ayo berlatih IPA lagi adik-adik. Bacalah cerita berikut dengan cermat, silahkan dibaca ya adik-adik. Saya langsung ke nomor 1. Menurutmu, apakah Dedi sudah berada pada masa pubertas? Jawabannya adalah ya. Karena usia Dedi sudah 11 tahun. Nomor 2, jika ya, apa ciri-ciri fisiknya? Jelaskan. Yaitu mulai tumbuh jakun, suara menjadi lebih berat, tumbuh jerawat, massa otot bertambah, tumbuh kumis, dan lain-lain. Kita menuju ke halaman 25. Di sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah judul teks berikut dengan cermat. Manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Tuliskan kata kunci dari judul teks tersebut. Kata kuncinya adalah manfaat, kemudian menanam pohon, kemudian sekitar rumah. Ada 3 kata kuncinya. Kemudian nomor 2, perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul tersebut adalah yang A, apa manfaat menanam pohon di sekitar rumah? Jawabnya, lingkungan sekitar menjadi sejuk dan asri. Yang B, bagaimana cara menanam pohon di sekitar rumah? Jawabnya, menggali tanah, memasukkan bibit, memberi pupuk, lalu menyiramnya. Kemudian nomor 3, bacalah teks berikut, manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Kemudian tuliskan, ini berdasarkan perkiraan isi teks dengan isi teks yang telah kamu baca. Adakah persamaannya dan perbedaannya? Jelaskan, tuliskan hasil. Oke. Ini dia judul teksnya adalah manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Sebelum membaca, perkiraan informasi yang kita dapat adalah manfaat menanam pohon di sekitar rumah adalah udara menjadi segar. Setelah membaca, inilah informasi-informasi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah pohon membuat udara sekitar menjadi sejuk. Kemudian yang kedua, pohon berfungsi mencegah tanah agar tidak longsor. Saya ulangin, pohon berfungsi mencengkram tanah agar tidak longsor. Kita lanjut ke halaman 27, ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, sebagai siswa, tuliskan 3 perilaku positif yang sudah kamu lakukan sebagai upaya mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolahmu. Gotong royong di sekolah, piket kelas, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2, mengapa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan perilaku positif? Jelaskan, tadi sudah pernah ditanya ya adik-adik ya, jawabnya pasti sama, yaitu yang pertama, agar persatuan tetap terjaga dan agar bangsa Indonesia terus maju. Nomor 3, apa manfaat jika kamu melakukan perilaku positif tersebut? Jawabnya, akan tercipta kerukunan, kedamaian, kenyamanan di masyarakat. Kemudian kita lanjut ke halaman 29. Di sana ada SBDP adik-adik. Nomor 1, tuliskan interval pada nada tangga C mayor.
yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nomor 2, perhatikan cuplikan lagu di Timur Matahari berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang A, apa nada dasar digunakan dalam lagu tersebut ini? Di sini ada kodenya, Dedik, berarti jawabnya adalah nada dasar C. B, tuliskan jenis interval dan penjelasan pada A dan B. Interval nada A adalah jawabnya terts. Tulisannya ini adik-adik T-E-R-T-S. Kemudian di bawahnya artinya adalah ini. Interval nada dari nada 3 ke 5. Oke, sekarang yang ini adalah interval nada B adalah jawabnya ini adik-adik, sekon. Kemudian artinya silakan adik-adik tulis ini. Interval nada dari nada 1 ke 2. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Kalau nggak bermanfaat, tidak usah di subscribe. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga mengalami kemudahan dalam mengerjakan buku Bupena Jilid 6C tema 6 menuju masyarakat sehat. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.